Halo, nama saya Livia Tanjung. Nama saya Margaret, NRP 130118013. Perkenalkan, nama saya Regina Faustin. Halo, nama saya Kiran Malada. Nama saya Claudia Yolan Purnomo dengan NRP 130118015. Coca-Cola, siapa sih yang nggak tahu minuman ini? Minuman bersoda yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Coca-Cola memproduksi berbagai macam produknya dan mendistribusikan ke seluruh belahan dunia. Maka dari itu, mudah sekali ditemukan di supermarket atau minimarket di seluruh dunia. Coca-Cola Company juga mendominasi pasar penjualan minuman bersoda atau soft drink sejak puluhan tahun lalu. Ada beberapa kebijakan dan manajemen untuk mengatasi sistem produksi Coca-Cola agar tetap menjaga ekosistem dan sumber daya alam. Pihak Coca-Cola juga melakukan strategi produk yang baik agar pemasaran dan penjualan berjalan dengan lancar. Coca-Cola juga melakukan branding agar produknya unik dan menarik bagi konsumen untuk membelinya. Coca-Cola pertama kali diciptakan oleh John Steed Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada 8 Mei 1889. 9 minuman terjual sepanjang tahun hingga akhirnya Frank Robinson selaku sahabat sekaligus angkutan perusahaan memberi nama untuk Coca-Cola dengan bentuk specerian yang terkenal untuk kedua huruf C, yaitu Coca-Cola agar tampak menarik. Kemudian pada tahun 1899, Coca-Cola dibeli oleh Asa Greiskender dan pada saat itulah kemasan Coca-Cola berbentuk botol Hutchison. Asa Greiskender sangat piawai dalam menarik perhatian konsumen. Salah satunya, ia membuat cenderamata berlogo Coca-Cola, kemudian cenderamata itu dibagikan ke seluruh dunia agar Coca-Cola semakin dikenal. Pada tahun 1900, Hilda Clark, seorang penyanyi opera, menjadi bintang iklan Coca-Cola dalam berbagai media, termasuk nampan, poster, dan pembatas buku. Asa Greiskender mempunyai taktik dan strategi pemasaran yang berhasil membuat produk Coca-Cola mendominasi pasar minuman ringan sepanjang abad 20. Hingga akhirnya, produk Coca-Cola semakin dikenal dan hadir di lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Coca-Cola memiliki produk strategi berupa segmentasi pasar. Dalam memasarkan produknya, The Coca-Cola Company melakukan segmentasi produk guna untuk menembus pasar global. Hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan beberapa minat dan daya tarik masyarakat sesuai dengan pengelompokannya. Segmentasi yang dilakukan pada pasar di Indonesia ataupun global adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografis. Pada segmentasi ini, Coca-Cola melakukan pemasaran produk di mana ada beberapa merek yang hanya dijual di wilayah tersebut. Misalnya Soken Binca ataupun Lakti yang hanya dijual di Jepang karena menyesuaikan dengan selera ataupun minat orang Jepang. Yang kedua, segmentasi psikografi. Salah satu produk Coca-Cola yang memperhatikan segmentasi psikografi ini adalah Coca-Cola Zero, yang mana dalam pembuatannya tidak mengandung gula sehingga sangat cocok untuk masyarakat yang sedang menjalani gaya hidup sehat ataupun sedang menjaga pola makan. Yang ketiga, segmentasi demografi. Sebagai salah satu contoh, Coca-Cola menargetkan penjualan kepada kalangan remaja yang berusia 15 hingga 21 tahun dengan melakukan iklan yang berjudul Chihuahua buatan Mekan Harrison Madrid. Kemudian baru-baru ini Coca-Cola juga melakukan kolaborasi dengan salah satu boyband ternama Korea dan menunjukkan produk-produk Coca-Cola kemasan khusus Coca-Cola X BTS guna untuk menarik minat remaja, khususnya para pecinta K-pop. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan strategi yang sangat diperlukan dalam mengembangkan sebuah usaha. Berikut beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh The Coca-Cola Company. Yang pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal atau mass marketing merupakan strategi pemasaran yang dilakukan pada satu jenis produk di mana produk tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dipromosikan secara besar-besaran dengan jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan rendahnya harga pokok dan harga jual yang diharapkan dapat menjadi pasar potensial yang besar.
Pada awalnya, The Coca-Cola Company melakukan strategi ini dengan memproduksi produk Coca-Cola dengan jumlah yang banyak dan mendistribusikannya ke berbagai negara sebagai bentuk dari awal pemasarannya untuk meningkatkan hasil penjualan. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran aneka produk merupakan strategi pemasaran di mana perusahaan memproduksi dua produksi dari lini yang sama tetapi dengan kemasan, model, dan ukuran yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kemasan Coca-Cola yang melakukan diferensiasi kemasan dan juga ukuran yang berbeda, yang dimana awalnya kemasan Coca-Cola menggunakan botol kaca, kemudian merubah varian dengan botol kaleng ataupun juga dengan botol plastik ataupun juga dengan botol plastik dengan berbagai ukuran mulai dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pemasaran sasaran. Strategi pemasaran sasaran merupakan strategi pemasaran produk yang dilakukan dengan produk yang dirancang khusus untuk pelanggan dari segmen pasar yang ditargetkan. Sebagai salah satu contoh, misalnya saja Fanta rasa orange atau rasa jeruk yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Coca-Cola rasa peach, di mana rasa peach ini sangat terkenal dan sangat disukai oleh masyarakat dari warga Jepang. Dan juga ada berbagai produk lain yang dibuat oleh Coca-Cola Company sesuai dengan segmen pasar yang ingin mereka tuju. Kemudian sistem produksi yang dilakukan oleh The Coca-Cola Company. Dalam rangka menjaga ekosistem dan sumber daya alam, Coca-Cola melakukan beberapa kebijakan, antara lain manajemen air limbah produksi, serta melakukan pengurangan jejak karbon. Sebagai salah satu contoh, Coca-Cola menggunakan teknologi yang bernama Blowfill. Nah, teknologi dari Blowfill ini yaitu digunakan untuk mendesain dan mengurangi berat kemasan pada botol plastik atau PET, sehingga botol plastik tersebut diharapkan dapat bisa didaur ulang dan dapat mengurangi jumlah plastik yang beredar. Kemudian, Coca-Cola Company juga melakukan pengolahan limbah air sisa dari produksi Coca-Cola tersebut sendiri agar dapat terurai kembali dan tidak merusak lingkungan dan ekosistem air. Produk life cycle. Pada grafik di atas merupakan grafik pendapat tahunan dan perkembangan perusahaan Coca-Cola Company dan Pepsi sejak tahun 2007. Dapat diketahui bahwa pendapatan Coca-Cola Company berada di bawah Pepsi. Tetapi pada pembahasan kali ini lebih berfokus kepada produk life cycle yang terjadi pada Coca-Cola Company sejak 2007 hingga 2016. Pendapatan dan perkembangan perusahaan mengalami fluktuasi, tetapi dilihat dari grafik di atas, pendapatan Coca-Cola Company mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2011 yang dinamakan maturity of stabilization. Tetapi setelah tahun 2012 diketahui Coca-Cola Company ini terus mengalami penurunan pendapatan hingga 2016. Hal ini bisa saja dianggap sebagai deadline yang berarti konsumen mulai jenuh dan terjadi pergeseran customer seperti yang dilihat pada grafik Pepsi setelah tahun 2012. Grafik menunjukkan berfluktuatif dibanding Coca-Cola Company. Product identification. Product identification berpengaruh penting dalam sebuah branding perusahaan. Identitas suatu perusahaan sangat penting agar dikenal masyarakat luas dan memiliki keistimewaan dibanding perusahaan lainnya. Dalam identifikasi produk ada beberapa faktor yang dilihat konsumen dalam pertimbangan dalam membeli suatu produk. 1. Branding. Dalam membuat suatu produk, setiap perusahaan harus memperhatikan produk apa saja yang unik dan menarik bagi konsumen. Hal ini harus diperbaiki oleh perusahaan dengan matang karena produk dapat menghasilkan branding yang kuat. Produk tersebut juga harus memiliki identitas produk seperti merek, logo, hingga tagline perusahaan. Pada perusahaan Coca-Cola, identifikasi produknya meliputi 1. Mereknya ada Coca-Cola. Logonya logo Coca-Cola melakukan beberapa kali desain seperti yang dilihat
di layar. Terus tagline-nya berikut merupakan beberapa tagline Coca-Cola yang pernah digunakan. Ciri khas produk. Ciri khas suatu produk sangatlah penting agar menjadi pembeda dengan jenis produk lainnya dan juga memiliki nilai lebih. Ciri khas tersebut meliputi konsep warna, desain, hingga pemilihan bahan. Pada produk Coca-Cola dapat dilihat bahwa warna yang menonjol dan ciri khas pada kemasan produk ini adalah berwarna merah, dengan kemasan botol yang memiliki bentuk yang unik, serta warna minuman yang berwarna coklat kehitaman yang menjadi ciri khas warna minuman Coca-Cola. Selanjutnya saya akan membahas distribution strategi. Nah, distribution strategi ini ada dua jenis, distribution channel decision and logistic. Yang kedua, selecting distribution intensity. Dengan kualifikasi produk di Coca-Cola Company ini yang harganya cenderung murah, terus ukurannya yang juga standar, dengan kualifikasi barangnya itu merupakan barang umum, dan juga orang cenderung menggunakan produk dari Coca-Cola Company ini karena produknya ini merupakan produk minuman yang mana jalur pendistribusiannya ini menggunakan jalur pendistribusian yang cukup panjang, karena dari pihak produsennya itu sendiri menyalurkan produk menggunakan transportasi truk yang bekerja sama dengan Cargotex, yaitu yang merupakan perusahaan di bidang logistik yang sudah cukup terkenal dan sudah berhasil serta bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama atau perusahaan terbesar seperti Nestle dan juga The Coca-Cola Company itu sendiri. Dalam melakukan pendistribusian ini, faktanya seringkali para supervisor dari The Coca-Cola Company ini juga ikut terjun langsung kepada customer dalam melakukan penjualannya. Bahkan supervisor juga aktif untuk memberikan bimbingan atau share berbagi ilmu dalam proses penjualan itu sendiri, dan bahkan mereka juga sering mau menerima masukan ataupun saran dari para customer. Lalu produk Coca-Cola didistribusikan ke pedagang eceran dengan menggunakan transportasi yang jauh lebih kecil, seperti contohnya pickup atau mobil. Diketahui juga sekitar 90% di Coca-Cola Company ini mendistribusikan produknya kepada para wholesaler hingga retailer. Berdasarkan distribution channel decision yang sudah diterapkan oleh The Coca-Cola Company sebelumnya, maka The Coca-Cola Company dapat dikategorikan intensive distribution karena perusahaan menaruh produk mulai dari supermarket, minimarket, bahkan warung-warung kecil yang ada di pinggir jalan sekalipun udah ada, sehingga orang-orang dengan sangat mudah menjumpai produk dari The Coca-Cola Company itu sendiri. Jadi kesimpulannya, perusahaan Coca-Cola ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh ahli farmasi yang berasal dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. John Steed Pemberton pada tahun 1886 ini memiliki berbagai macam produk minuman dengan berbagai macam strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaannya. Segmentasi pasar yang terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografis, psikografi, dan demografis. Selanjutnya juga ada strategi pemasaran, yaitu berupa pemasaran massal dan pemasaran aneka produk. Berdasarkan data The Coca-Cola Company pada tahun 2007 hingga 2016, produk life cycle The Coca-Cola Company mengalami tingkat fluktuasi yang bervariatif. Di samping itu, Coca-Cola Company juga memiliki strategi dalam identifikasi produknya, yaitu seperti branding, tagline, dan juga ciri khas produk dari Coca-Cola. Selanjutnya, dalam strategi pendistribusiannya, Coca-Cola Company ini menggunakan distribusi yang panjang. Dalam selecting distribution intensity, The Coca-Cola Company ini menggunakan intensive distribution yang mana untuk seluruh produknya sangat mudah dijumpai.